Mari kita awali sesuatu dengan lebih mudah dan lebih baik, tentunya dengan Fujiyama. Di video sebelumnya, kita sudah membahas cara pemasangan Smart Door Lock SDL922T dengan alat peraga. Nah, di video kali ini, kita akan membahas cara pengaturan, baik itu dengan sidik jari yang unik, kartu RFID yang praktis, kode PIN, kunci manual sebagai cadangan, atau lewat aplikasi penunjang. Semua tersedia dalam satu perangkat ini. Mau tahu caranya? Saksikan video ini sampai selesai. Sebelum kita masuk ke cara pengaturan, mari saya jelaskan fungsi tombol bintang dan pagar. Di sini tombol bintang itu artinya kembali ke menu awal atau ke menu sebelumnya. Lalu ada pagar itu tujuannya untuk confirm atau OK dan juga masuk ke tombol fungsi menu. Suara pemberitahuan pada kunci pintu ini terdapat dalam dua bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Saat ini kunci sedang dalam bahasa Inggris, sekarang kita rubah ke dalam bahasa Indonesia. Langsung saja kita pencet nomornya. 555666887. Oke, sekarang saat ini bisa kita dengar suaranya dalam bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita rubah kembali ke dalam bahasa Inggris dengan menekan tombol, kodenya adalah 555666880 pagar. Sekarang kembali ke dalam bahasa Inggris. Itu saja caranya untuk merubah kedua bahasa tersebut. Setelah kita selesai memasang kunci pintu pada daun pintu yang kita inginkan, sekarang kita memasuk pada pengaturan admin. Cara pengaturannya adalah dengan tekan bintang pagar, kemudian kunci sandi awal adalah 0-nya 6 kali, lalu tekan pagar. Kemudian angka 1 adalah untuk pengaturan admin, angka kedua untuk pengaturan pengguna, angka ketiga untuk pengaturan sistem, dan angka keempat untuk pengaturan ulang. Sekarang kita pilih angka 1 untuk admin. Kemudian kita tambah angka 1 untuk menambahkan admin. Oke, kita masukkan angka 147852. Lalu tekan pagar. Di input ulang kembali dengan angka yang sama. 147852 pagar. Ya, bisa terdengar kode akses 001. Kode akses ini agar diingat karena kita diperlukan untuk menghapus kode akses pengguna, admin, dan juga penambahan pengguna di aplikasi nanti. Setelah kita menambahkan admin dengan menggunakan kode PIN, sekarang kita akan mencoba menambahkan admin lagi dengan menggunakan sidik jari. Sebelumnya kita akan masukkan kembali admin kode PIN tersebut ke dalam kunci ini, kemudian baru kita tambahkan adminnya. Kita mulai ya. Bintang pagar, kemudian kode PIN tadi 147852 pagar. Sekarang kita pencet angka 1 untuk administrasi. Pencet 1 lagi untuk menambah. Sekarang kita gunakan sidik jari. Sidik jari ini harus bersih dan juga harus kena semua bagian dari sidik jari dan harus dilakukan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti terdengar sudah masuk, kodenya adalah 002. Ini adalah kode admin yang kedua. Kemudian kita pencet tombol bintang 2 kali, sekali lagi. Dengan begitu kunci sudah kembali ke pengaturan menu. Setelah berhasil menambahkan admin baru dengan menggunakan sidik jari, sekarang kita akan mencoba untuk masuk menu pengaturan admin dengan menggunakan sidik jari. Pertama kita pencet dulu seperti awal, bintang pagar, kemudian kita tempelkan sidik jarinya. Ini sudah masuk ke dalam menu administrasi kembali. Saya juga ingin menjelaskan bedanya antara admin dan user. Admin itu tujuannya bisa mengatur segalanya dan menambah user dan juga menambah admin. Tetapi user hanya bisa digunakan untuk membuka pintu saja, sedangkan admin dapat buka pintu dan dapat mengatur juga. Nah, sekarang saya mau kasih lihat bahwa tadi yang barusan sudah kita record
dengan kode PIN dan sidik jari, dua-duanya bisa membuka pintu. Kita contohkan dulu dengan sidik jari. Hijau berarti kita bisa membuka pintu. Kemudian sekarang kita akan coba untuk menggunakan PIN. Nyalakan terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan PIN-nya. 147852, pencet pagar. Pintu terbuka juga. Untuk mengetahui kode akses kembali jika Anda lupa, kita bisa menggunakan cara seperti begini. Bisa dilihat terlebih dahulu. Saya coba dengan kode PIN dulu. 147852 pagar. Ini bisa ada tombol bintang dipencet. Terdengar suara 001, berarti kode PIN tersebut adalah 001. Sekarang kita coba lagi dengan yang sidik jari. Kemudian kita tekan sidik jari kita, pencet lagi tombol bintang. Sidik jari ada di 002. Nah, kebetulan kedua akses masuk tersebut adalah admin. Sekarang kita coba untuk menghapus admin. Yang kita mau hapus admin adalah yang sidik jari, yaitu 002. Berarti kita login dulu dengan admin 001, yaitu dengan PIN. Bintang pagar 147852 pagar. Sekarang sudah masuk. Kemudian kita tekan angka 1 untuk admin. Untuk tekan angka 2 untuk menghapus admin. Sekarang kita masukkan angka kode 002. Lalu tekan pagar. Ini artinya 002 sudah bisa dihapus. Sekarang kita kembali ke pengaturan awal. Kemudian pencet bintang kembali lagi. Bintang lagi. Oke, sekarang kunci sudah kembali keluar dari pengaturan. Nah, sekarang kita coba masuk dengan sidik jari, apakah bisa atau tidak. Sudah tidak bisa, artinya 002 sudah terhapus. Selanjutnya kita akan sambungkan kunci pintar ini dengan aplikasi yang akan kita gunakan. Aplikasi ini bisa kita download di Play Store dan App Store. Kebetulan yang saya pegang adalah Play Store. Saya masuk ke Play Store terlebih dahulu, kemudian saya ketik aplikasinya adalah Tuya, T-U-Y-A. Nah, kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Ini diklik tanda setuju. Lalu kita akan mendaftar terlebih dahulu di aplikasi ini. Bahasa adalah bahasa Indonesia. Kemudian email yang saya pakai adalah email yang tertempel saat ini. Lalu ditik kata setuju pada kebijakan dan privasi dan lain-lain. Dapatkan kode verifikasi. Kemudian kita akan mengisi kode verifikasi ini dari email kita sendiri. Saya akan buka email saya terlebih dahulu. Oke, sudah terdapat kodenya di sini adalah 127585. Kemudian kita masukkan kembali 127585. Dan buatlah kata sandi dengan 6 sampai 20 karakter campuran antara huruf dan angka. Saat ini kita sudah buat. Oke, sudah selesai. Lalu kita ada menyalakan fungsi service maintenance serta personalized recommendation. Itu semua ditik, lalu kita masuk go to app. Oke, aplikasinya sudah ada. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menambah kunci pintar ini masuk ke dalam aplikasi. Kita pencet add now dulu. Lalu kita dianjurkan untuk menyalakan Bluetooth. Kita pastikan Bluetooth kita sudah hidup. Setting. Kemudian Bluetooth. Nyalakan Bluetooth-nya. Oke. Kembali ke aplikasi Tuya. Oke, baik, kita kemudian tekan add now.
sambil mencari kuncinya, biarkan dia mencari. Sekarang kita masuk ke pengaturan kunci pintar dulu terlebih dahulu. Kembali kita masukkan ke pengaturan admin seperti tadi. Bintang pagar. Masukkan kode 147852 pagar. Kemudian kita tekan angka 1. Kita pilih angka 3 untuk pengaturan network. Kita kemudian pencet angka 1 untuk hotspot. Dan kita cari kembali di aplikasi kita. Oke, di sini sudah muncul ada tulisan Smart Lock, tinggal kita pencet. Dan dimasukkan WiFi, WiFi terutama yang terhubung di rumah maupun kantor Anda. Setelah itu ada penyambungan WiFi terlebih dahulu dan kita tunggu sampai sudah selesai kunci pintar ini ditambahkan ke dalam aplikasi kita. Kurang lebih waktunya mungkin sekitar 1-2 menit, tergantung dari koneksi WiFi. Oke, sudah selesai, sudah terlihat bahwa ada centang hijau. Kita tekan selesai. Setelah kita berhasil menyambungkan kunci pintar ini ke dalam aplikasi, sekarang saya akan tunjukkan apa saja gunanya beberapa fungsi di dalam aplikasi ini. Kemudian di dalam sini di layar bisa dilihat, di tengah ada lambang kunci pintu, kemudian sebelah kiri atas ada tulisan medium, artinya menunjukkan kapasitas baterai yang masih ada di dalam kunci ini. Lalu kalau kita geser ke kanan, di sini ada namanya Remote Dynamic Password. Tapi sebelumnya saya masuk ke alarm dulu sebelah kiri bawah. Alarm ini tujuannya untuk memberitahu kita kalau ada orang yang sudah berkali-kali mencoba, baik itu kode PIN, baik itu kartu, baik itu sidik jari, dan tidak berhasil untuk masuk ke dalam rumah kita atau ruang kita. Nah, mungkin boleh kita coba dulu ya. Saya coba dengan sidik jari beberapa kali. Nah, ini alarm sudah berbunyi, tapi belum ada notifikasi di sini. Kita harus sampai sampai terdengar suara sistem block. Nah, setelah sistem lock ini terjadi, kemudian muncullah pemberitahuan yaitu ada tulisannya wrong fingerprint alarm. Nah, di sini kita mungkin harus menunggu waktu kurang lebih 3 menit untuk bisa memakai kunci pintar ini kembali. Ya, sambil kita menunggu 3 menit tersebut, saya lanjutkan lagi. Di fungsi keduanya adalah di user. Nah, di user ini kita bisa menambahkan others. Dalam kata others ini maksudnya kita menambahkan orang yang sudah kita beritahu kode PIN tersebut dengan diberikan nama. Dengan begitu kita tahu siapa yang pernah masuk ke dalam ruang ini. Nah, kita tekan dulu sebelah kanan atas ada lambang tambah. Kemudian kita pilih di tulisan others immediately add. Misalnya kita coba dengan nama Budi. Lalu kita add password yang di bagian password unlock karena kita menggunakan kode PIN tadi. Lalu kita masukkan kodenya 001. Kemudian kita tekan centang. Lalu sudah selesai. Save. Budi sudah terekam. Sekarang saya coba apakah bisa muncul nama Budi pada saat kita bisa masuk ke dalam kunci pintu ini. Kita coba terlebih dahulu ya. Kita masukkan angka 147852 pagar. Oke, pintu sudah bisa dibuka. Mari kita lihat. Di notifikasi kita adalah di bagian records. Nah, inilah fungsi berikutnya. Di records ini kita bisa lihat bahwa baru saja Budi mencoba untuk membuka pintu dengan menggunakan password. Di sini bisa terlihat langsung pada pukul 15.56 di aplikasi ini. Nah, sekarang kita mau coba lagi yang namanya Remote Dynamic Password. Remote Dynamic Password ini apa? Password ini bisa kita berikan kepada siapapun, terutama kalau kita tidak berada di rumah.
Nah, kita bisa berikan password ini dan password ini berlaku hanya 5 menit saja. Nah, kita coba ya, kita tekan dulu remote dynamic password. Passwordnya itu akan acak. Nah, di sini sudah terlihat passwordnya. Sekarang kita akan coba password ini untuk membuka kunci pintu. Satu satu dua empat 9276. Lalu kita tekan pagar. Ya, pintu sudah bisa dibuka. Dan dynamic password ini juga muncul di record kita di mana pintu dibuka dengan menggunakan dynamic password. Nah, nanti kita akan tunggu lagi kurang lebih 5 menit kemudian kita akan coba dengan kode yang sama apakah masih bisa membuka kode tersebut. Lalu fungsi terakhir di paling ujung kanan ada temporary pin. Nah, temporary pin ini bisa kita berikan kepada seseorang. Misalnya kita contoh mau memberikan orang tersebut akses selama 1 hari. Kita coba tambahkan terlebih dahulu. Kita akan tambah pada kanan atas. Kemudian kita berikan pin sembarang dulu. Misalnya 2233557. Kemudian kita berikan nama untuk password ini misalnya one day. Kemudian efektif waktunya untuk 1 hari penuh. Kita gunakan di sini dari jam saat ini jam 15.58 pada tanggal 12 bulan 6. Kemudian kita berikan expirednya sampai ke tanggal 13 bulan 6 15.58 juga. Lalu kita pencet done. Oke. Nah, ini sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan coba dengan PIN tersebut apakah kita bisa buka pintu ini dengan kode yang sudah kita berikan yang berlaku hanya untuk 1 hari. Mari kita coba. 2233557 tekan pagar. Oke, pintu sudah bisa dibuka. Ya. Nah, untuk fungsi-fungsi dari aplikasi kurang lebih hanya itu saja yang bisa saya berikan. Nah, kita akan mencoba remote dan dynamic unlock tadi dengan kode yang sudah dipakai. Kode ini hanya berlaku 5 menit. Kita akan coba kode tersebut apakah 5 menit kemudian kode tersebut masih bisa membuka kunci pintu ini. Mari kita coba ulang. Kita masukkan 11249276 pagar. Ya. Dengan tanda merah tersebut berarti kita sudah tidak bisa membuka kunci pintu itu kembali karena remote dynamic unlock tadi hanya berlaku untuk 5 menit saja. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan user. Tadi kebarusan kan kita hanya menambahkan admin. Sekarang kita coba untuk tambahkan user terlebih dahulu. Masuk ke dalam pengaturan admin, bintang pagar. Kemudian masukkan angka 147852 pagar. Kita pencet angka 2 untuk user. Kemudian kita nambahkan 1 untuk add user. Kita tambahkan sidik jari. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, terdengar suara 010. Itu adalah user yang berhasil kita tambahkan dengan sidik jari tersebut. Sekarang kita coba untuk lakukan juga di dalam aplikasi. Oke, di dalam aplikasi kita kembali menambahkan user. Kita tekan tombol user yang ada di bagian bawah. Kemudian pencet others, tambah. Others kita dipilih bagian add, immediately add yang tombol biru. Kemudian kita beri nama Putri. P-U-T-R-I. Kemudian kita pilih add fingerprint. Lalu kita masukkan kode 010 seperti yang terdengar tadi. Lalu kita pencet save. Oke, Putri sudah kita tambahkan. Nah, sekarang kita akan buka record. Apakah betul kita sudah bisa login dengan nama Putri, kemudian bisa terlihat bahwa Putri yang masuk ke dalam kunci pintu ini. Oke, di sini bisa terlihat bahwa
di dalam record sekarang bisa terlihat Putri finger unlock pada jam 16.12. Begitulah caranya untuk menambahkan user, kemudian di record kita bisa lihat siapakah yang kemudian masuk menggunakan kunci pintu. Selanjutnya kita akan menambahkan kartu RFID yang diberikan pada saat setiap pembelian kunci pintar ini. Kita memberikan 2 buah kartu RFID yang kosong, artinya kita harus program terlebih dahulu. Salah satunya adalah kita akan lakukan penambahan user. Nah, kita coba untuk penambahan user terlebih dahulu. Kita masuk ke pengaturan admin, bintang pagar, kemudian 147852 pagar. Kita masuk ke pengaturan user, nomor 1 untuk penambahan user, kemudian kita tempelkan kartu. Terdengar angka 011 sudah berhasil, kemudian kita tekan bintang untuk kembali keluar menu. Oke. Nah, di sini di di aplikasi kita bisa tambahkan user kembali. Kemudian di others kita tambahkan tombol tambah kembali dan tekan tombol biru immediately add di bawah others. Kemudian kita berikan nama Bayu. Lalu kita add door card. Kita masukkan angka 011. Lalu kembali kita tekan save. Nah, Bayu sudah terekod dengan baik. Sekarang kemudian kita coba apakah di record ini muncul nama Bayu pada saat kita menggunakan kartu untuk masuk kita menggunakan kartu untuk masuk sebagai akses untuk kunci pintu ini. Kita coba dulu ya. Oke, pintu sudah terbuka. Di sini bisa dilihat bahwa di record muncul nama Bayu pada pukul 16.15. Dengan begitu, user ini sudah terdaftar dan kita bisa lihat bahwa Bayu diberikan kartu akses untuk masuk ke kunci pintu ini. Selanjutnya saya ingin memperlihatkan bagaimana caranya untuk menghapus salah satu user yang sudah kita buat tadi. Pertama, sebelum menghapus kita pastikan dulu kodenya kita tahu dengan cara seperti begini. Kita menggunakan kartu kali ini. Nah, kartunya kita dekatkan terlebih dahulu. Kemudian kita tekan bintang. Ya, di sini bisa terdengar kodenya adalah 011. Sekarang kita coba untuk masuk ke pengaturan admin untuk menghapus akun tersebut. Kita tekan bintang pagar. Kode PIN admin 147852 pagar. Kita masuk ke 2 untuk pengaturan user. Kita masuk nomor 2 untuk menghapus user. Nomor 1 kita pilih untuk menghapus salah satu user. Sekarang kita masukkan 011 pagar. Bisa terdengar kata successful, berarti kita sudah selesai. Sekarang kita keluar dulu dari pengaturan. Oke, kita akan coba apakah kartu tersebut masih bisa masuk ke kunci pintu ini. Ya, kunci pintu itu sudah terhapus. Bisa terlihat dari kode yang barusan kita lihat adalah berwarna merah. Selanjutnya dalam kunci pintu ini ada pengaturan sistem di nomor 3. Di sana ada pengaturan suara untuk mengaktifkan dan menonaktifkan suara. Dan juga ada pengaturan mode buka kunci. Di dalamnya ada 2 pilihan, mode kunci tunggal atau kunci kombinasi. Dan terakhir, ada pengaturan keempat yaitu reboot system yang digunakan untuk mengembalikan pengaturan kunci ini ke setelan awal pabrik. Dan terakhir, kunci pintu ini bisa dibuka dengan kunci manual, ada 2 buah yang diberikan dalam paket kami. Kemudian lokasinya ada di bagian bawah sini. Mungkin bisa dilihat di sebelah sini. Dan selain daripada itu, di sini juga ada lubang Type-C yang digunakan sebagai darurat menggunakan power bank untuk membuka kunci ini jika baterai itu habis.
Seperti itulah cara penggunaan dan pengaturan kunci pintu Smart Door Lock SDL922T dari Fujiyama. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.